Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2241, Bintang yang Berlalu. Setelah mendengarkan Anvil mengungkap kedalaman kegilaannya, ada sesuatu dalam diri Sunni yang berubah, atau mungkin putus. Ia tidak yakin ada batas yang tidak bisa dilanggar, dan mendengar Raja Pedang membanggakan perbuatannya yang brutal terhadap seorang anak tak berdosa. Nevis, seakan-akan itu adalah semacam prestasi yang luar biasa, telah melewati batas bagi Sunni. Badai emosi yang berkecamuk di hatinya mereda, dan segerombolan pikiran yang membebani benaknya pun mereda. Yang tersisa hanyalah kegelapan yang dingin dan sunyi, dipenuhi niat membunuh yang tak kenal kompromi. Sebelumnya, Sunni khawatir tentang cara membunuh Anvil dan bertahan hidup. Sekarang, dia hanya peduli untuk membunuhnya. Tidak, peduli bukanlah kata yang tepat. Kata itu menyiratkan kemungkinan hasil yang berbeda. Tetapi Sunni tahu tanpa ragu sedikit pun bahwa musuhnya akan mati. Itu adalah aksioma, kebenaran yang terbukti dengan sendirinya. Yang harus ia lakukan sekarang adalah membentuk dunia agar sesuai dengan kebenaran itu. Itu adalah sesuatu yang dapat ia tangani. Bagaimanapun juga, Sunni adalah pria paling jujur di dua dunia. Tubuhnya terluka dan berdenyut kesakitan, dan musuhnya lebih unggul darinya. Musuhnya maha kuasa. Tapi itu tidak masalah. Hidup hanyalah awal dari kematian. Saat dua pedang Anvil yang mengerikan memaksa Sein dan Nihmah mundur, dan sang penguasa sendiri turun ke Sunni. Ia membiarkan pedang terkutuk itu menembus baju zirahnya dan menusuk dagingnya. Rasa sakitnya luar biasa. Sambil memegang pergelangan tangan Anvil, Sunni tersenyum di balik topeng Weaver. Dot dan perang hanyalah kunci untuk membuka gerbangnya. Kena kau, bajingan. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar menyeramkan dan penuh kebencian. Apakah kau merasa betah di medan perang ini? Wahai pewaris perang, baiklah, izinkan aku mengundangmu ke duniaku. Dengan itu, dia memperkuat genggamannya dan menarik Anvil ke dalam bayangan. Di kejauhan, Nevis terkunci dalam pertempuran sengit melawan sang ratu. Golem raksasa itu mengejarnya dengan keanggunan yang menakutkan dan amarah yang buas. Dan yang bisa ia lakukan hanyalah melarikan diri, mundur semakin jauh sambil menyerang makhluk mengerikan itu dengan sinar api putih murni yang membakar. Berkat itu melengkapi aspeknya dengan sempurna. Kini setelah ia mengambil wujud roh bercahaya, pedangnya yang terikat tampak ditempa dari cahaya murni juga. Sama seperti Nevis sendiri yang diperkuat oleh kekuatan api jiwanya yang dahsyat, bilah pedangnya yang berpijar juga diperkuat oleh api putih. Bahkan, ia semakin diuntungkan oleh kekuatan dahsyatnya berkat sifat Flame Conduit. Sifat yang sama memungkinkan Nevis menyalurkan apinya melalui bilah pedang yang diberkati, memadatkannya menjadi sinar-sinar api yang membakar hingga ratusan meter panjangnya. Begitulah caranya ia mampu melawan golem daging yang menjulang tinggi meskipun tubuhnya jauh lebih kecil, dan begitulah caranya ia berhasil memberikan luka-luka yang parah pada golem itu. Sayangnya, luka-luka itu sembuh hanya beberapa saat setelah dilukai. Daging yang hangus dibuang, dan jaringan yang terpotong diperbaiki. Sang ratu tak pernah melambat, tak pernah goyah, dan tak pernah menghentikan serangannya yang mengerikan. Nevis mengangkat pedangnya sekali lagi. Dunianya kosong dan murni, tanpa gangguan apapun. Hanya ada dia dan musuhnya. Segalanya lenyap ditelan rasa sakit. Penderitaan mengerikan akibat cacatnya sudah tidak asing lagi, tetapi rasa sakit karena tubuh dan jiwanya dirusak oleh cakar golem daging itu adalah hal baru. Nevis mampu bergerak sangat cepat dalam wujud roh bercahaya.
melesat menembus hantaman pedang sambil mengitari ratu dan menghindari serangan-serangan penghancurnya, tetapi ia tidak berhasil menghindari semuanya. Biasanya, ia akan mampu menyembuhkan luka apapun yang ditimpakan padanya, dan wujud transenden parsialnya ini kurang lebih kebal terhadap serangan fisik, kok. Namun, setiap kali ratu berhasil menyerang Nephis, selalu ada bekas-bekas mengerikan yang tertinggal di tubuh dan jiwanya, mungkin bahkan di jiwanya sendiri. Seolah-olah ia dilukai bukan hanya oleh cakar ratu, tetapi juga oleh kehendaknya. Itu menyakitkan, namun rasa sakit hanyalah rasa sakit. Lebih penting lagi, Nephis diliputi amarah yang mencekik karena betapa tak berdayanya ia menghadapi Qisong. Tak satu pun yang ia lakukan memberikan luka permanen pada golem berdaging yang mengerikan itu, sementara bekas luka yang ditinggalkan Qisong di tubuhnya tak kunjung sembuh. Dia kalah. Di kejauhan, Sunni tampak perlahan-lahan menyerah di bawah badai bajai yang dilepaskan Anvil juga. Lebih jauh lagi, kedua pasukan besar itu perlahan mencair dalam banjir kekejian. Salju masih berputar-putar di celah-celah tulang kuno itu, tetapi bayangan yang memanggilnya telah lenyap, berubah menjadi pedang ular. Hutan belum pulih, tetapi akan segera terkikis oleh embun beku yang membekukan. Makhluk mimpi buruk besar yang telah melarikan diri dari kuil tanpa nama sedang sekarat. Waktu hampir habis untuk pemberontakan Nef, dan mungkin juga untuk pasukan besar. Dia bisa merasakannya, bahkan melalui rasa sakitnya. Api harapan mereka menyala makin besar seiring banyaknya prajurit yang terjatuh ke dalam jurang keputusasaan yang gelap dan mengerikan. Tidak ada gunanya menahan diri lagi. Nephis kembali menuangkan apinya ke dalam berkat dan mengayunkan pedang pijarnya, melepaskan semburan api pekat yang menyilaukan dari bilahnya. Sinar putih itu membubung tinggi ke langit gelap lalu jatuh, meninggalkan luka yang dalam di tubuh raksasa sang ratu. Memanfaatkan jeda sesaat dalam rentetan serangan, Nephis melesat pergi, terbang tinggi di atas medan perang yang retak. Ia hampir mencapai tepi jurang besar yang disebabkan oleh jatuhnya Pulau Gading ketika sang ratu menangkapnya. Nephis berputar dan memanggil ledakan dahsyat, menggunakan gelombang kejut untuk memperlambat serangan golem daging itu. Namun, tangan raksasanya masih menggapainya, cakar-cakar tajamnya mencabik-cabik tubuhnya yang terbakar. Sekuntum bunga api putih di langit gelap ketika api keluar dari luka-lukanya yang mengerikan seperti darah. Sambil menahan jeritan, Nephis dengan kuat menahan api dan menyatukan kembali wujudnya yang terkoyak ke wujud semula, lalu menggunakan momentumnya untuk mengitari sang ratu. Sebelum golem daging itu sempat berbalik, ia melancarkan tebasan lain, kali ini ditujukan ke pergelangan kaki makhluk raksasa itu. Jatuh, sinar cahaya itu mengiris kaki ratu dengan tajam. Lukanya pasti akan sembuh sendiri beberapa saat kemudian, tetapi untuk saat ini, golem daging itu kehilangan keseimbangan. Dan saat Nephis menerjang maju, menggunakan dirinya sebagai pusat ledakan dahsyat, gelombang kejut lainnya menghantam makhluk raksasa itu, mengirimnya tersandung ke tepi jurang, ke dalam tabir putih salju yang bergelombang. Saat sang ratu terjun ke kedalaman Hollows, Nephis melayang di atas jurang, bersinar seperti bintang yang cemerlang dalam kegelapan, tak berbatas di langit luas tanpa bintang. Kemudian, dia mengarahkan bilah berkat ke bawah dan menyalakan jiwanya. Budak Bayangan bab 2242, kedalaman bersinar. Saat Nephis merasakan penderitaan yang tak terlukiskan saat inti jiwanya hancur dan lautan api di dalamnya menyembur keluar bagai api putih yang membakar, dia membuka mulutnya untuk berteriak. Akan tetapi, yang keluar bukanlah teriakan, melainkan melodi gemuruh nama sejati yang dibangkitkan oleh seorang pembentuk untuk membengkokkan dunia sesuai keinginannya.
Nama sejati api, nama sejati kehancuran. Nama aslinya juga, nama bintang yang berubah, bintang kehancuran. Dan nama ratu, lagu Ravensong. Sebuah bintang terang tiba-tiba menyala di langit gelap di atas jurang bersalju. Begitu terangnya dan murninya sehingga bahkan para prajurit di kejauhan pun tak kuasa menahan diri untuk menoleh dan melihat cahayanya terpantul di mata mereka yang ketakutan. Kemudian, pilar api terlepas dari bilah berkah dan jatuh ke hamparan salju yang berputar-putar, membakarnya hingga berlubang. Salju mencair menjadi air, air menguap, dan uapnya menjadi terlalu panas, berubah menjadi plasma. Udara pun terbakar habis, menciptakan area vakum absolut. Semua itu terjadi dalam sekejap. Lalu, pilar api itu lenyap, padam ditelan kegelapan, dan untuk sesaat, segalanya hening. Kemudian, seolah-olah matahari lahir di bawah medan perang yang retak. Tiba-tiba, gumpalan salju yang menutupi kedalaman jurang yang luas itu bersinar dengan cahaya putih yang indah. Cahaya lembut yang sama muncul dari retakan-retakan tajam yang tak terhitung jumlahnya yang mengotori permukaan dataran tulang yang hancur, mengusir kegelapan. Hollows menjadi sumber cahaya murni. Seolah-olah kedalaman gelap Godgrave entah bagaimana bertukar tempat dengan langitnya yang menyilaukan, dengan cahaya yang memancar dari bawah dan kegelapan yang menjulang jauh di atas. Segalanya hening sejenak, dan pada saat itu, cahaya lembut yang keluar dari celah-celah tulang purba itu berangsur-angsur berubah lebih intens, lalu lebih intens lagi, hingga menjadi sangat terang. Dunia bergetar. Raungan mengerikan membubung ke langit, membuat para prajurit yang bangkit terhuyung dan menekan telinga mereka dengan tangan. Makhluk-makhluk mimpi buruk itu goyah. Pusaran salju langsung lenyap, dan dinding api putih yang menjulang tinggi melesat dari celah-celah tajam ke langit yang gelap. Tulangnya sendiri menghitam, seluruh bagiannya jatuh ke dalam api putih di bawahnya. Hutan yang mengerikan, yang telah membeku akibat badai salju yang mematikan, kini terbakar dan berubah menjadi abu. Jembatan-jembatan vertikal besar dari sulur-sulur tanaman merambat yang meliuk-liuk runtuh menjadi pusaran bara api, dan makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya musnah dalam ledakan itu. Entah musnah oleh gelombang kejut yang melenyapkan atau terbakar habis oleh api yang ganas. Saat dunia berhenti berguncang, Hollows berubah menjadi neraka bercahaya dengan api putih dan bara api yang membara. Salju digantikan oleh abu yang berputar-putar, yang menghujani dari atas. Asap menutupi segala sesuatu yang terlihat, dan dari asap itu, sesuatu muncul, merentangkan sulur-sulurnya ke arah bintang kecil yang bersinar terang di langit hitam. Sunni pernah membawa Titan korup melewati bayang-bayang. Beban jiwanya yang keji begitu berat dan dahsyat. Namun, beban jiwa Anvil sungguh tak tertahankan. Atau lebih tepatnya, jiwanya terasa tak tergoyahkan. Namun, Sunni tetap memindahkannya. Pada saat itu, sesaat kemauannya menginjak-injak kemauan seorang maha kuasa, mungkin karena ia telah mengejutkan Raja Pedang. Namun, saat keduanya tenggelam dalam pelukan bayangan, Sunni melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya, dan tidak pernah mampu dilakukannya sebelumnya. Alih-alih melangkah melewati bayangan sambil membawa makhluk hidup lain untuk muncul dari sana di suatu tempat lain, ia hanya menarik Anvil dan dirinya sendiri ke dalam kegelapan dingin yang sudah dikenalnya. Di sana, di dunia kegelapan, mereka berdua tak lebih dari sekadar bayangan tak berwujud, jiwa mereka terpendam. Dan Sunni cukup akrab dengan pertarungan melawan bayangan lain di wilayah tanpa cahaya itu. Namun, dia akan mendapat kejutan yang tidak menyenangkan. Bayangan biasanya tak berbentuk dan tak berwujud,
kecuali jika dibimbing oleh pikiran sadar yang membentuknya menjadi bentuk tertentu. Butuh waktu cukup lama baginya untuk belajar bagaimana membentuk dirinya menjadi bentuk yang mampu bertempur jauh sebelum. Namun Anvil tidaklah tanpa bentuk. Bayangannya begitu luas dan mengerikan, sedalam bayangan Sunni. Terlebih lagi, bayangannya tetap sama persis dengan bayangannya di dunia nyata, seolah-olah jati diri Anvil begitu absolut, sehingga tak ada yang bisa mengubahnya. Di luar sana, di dunia tanpa cahaya dan tanpa bentuk, Sunni melihat warna untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sosok prajurit berbaju zirah raksasa berdiri di hadapannya, seluruhnya hitam, menghunus pedang hitam pekat. Jubah merah tua tersampir di bahunya, dan api merah menyala di matanya. Tetap, ini adalah negeri bayangan, dan Sunni adalah Tuhan mereka. Saat bayangannya sendiri berubah menjadi raksasa menjulang tinggi berlengan 6, ia menyerbu Anvil dan mencakar wujud raksasa itu. Zirah apapun yang dikenakan Raja Pedang pasti telah memberinya perlindungan yang sangat kuat dari serangan jiwa. Namun, zirah itu terbelah di depan cakar Sunni bagai kertas. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran mereka dimulai, dia merasa musuhnya benar-benar terluka. Anvil hanya membuang sepersekian detik untuk mengorientasikan dirinya di dunia bayangan yang asing. Hampir seolah-olah dia pernah mengalami pertarungan melawan seseorang yang memiliki kekuatan atas bayangan sekali sebelumnya, dan dengan dingin menghunjamkan pedangnya yang mengerikan ke depan. Pisau mengerikan itu memotong tubuh Sunni yang besar, mengancam akan membelahnya menjadi dua. Siapapun mungkin akan hancur hanya dengan satu serangan itu. Jiwa mereka runtuh bagai kain compang camping. Namun, begitu bilah hitam itu menyentuh Sunni, seutas benang emas yang rumit berkelebat sesaat di kedalaman gelap wujud raksasanya, hampir seperti baju zirah rantai. Tentu saja, itu adalah Sol WAV yang menyatukan jiwanya dan memperkuatnya terhadap serangan jiwa. Tentu saja, rasa sakitnya menyilaukan. Pedang Anvil telah diperlambat oleh Sol WAV, yang mencegahnya membelah Sunni menjadi dua. Namun itu tidak menghentikan pedang terkutuk itu seluruhnya, namun di saat berikutnya. Wujudnya yang menjulang tinggi terbelah di depan sisi tajam pedang itu, sehingga pedang itu dapat menembusnya tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Lagi pula, ia tidak wajib mempertahankan bentuk yang sama. Faktanya, konsep bentuk itu sendiri hanyalah penopang di sini, dalam pelukan bayangan. Raksasa berlengan 6 itu roboh, berubah menjadi gumpalan tak berbentuk yang menyelimuti Anvil bagai kain kafan. Tangan-tangan bercakar yang tak terhitung jumlahnya mencuat dari permukaannya, dan rahang-rahang bertaring yang tak terhitung jumlahnya menganga di atasnya, mencabik-cabik jiwa sang penguasa. Tentu saja, Anvil tidak membiarkan Sunni menyerangnya tanpa hukuman. Tepat saat Sunni mencabik-cabiknya dengan cakar dan taring, Anvil terus menusuk dan mengirisnya dengan pedangnya. Sunni meratap dan tertawa dalam kegembiraan yang kelam saat mereka berdua jatuh ke dalam kegelapan, saling menghancurkan. Tak ada orang lain yang berhasil membuatmu berdarah selama 1 dekade. Ya, bagaimana sekarang? Apa kau masih terhibur, dasar bajingan sialan? Jiwa Anvil mungkin jauh lebih kuat, mungkin diperkuat oleh domainnya yang luas. Namun dia tidak memiliki Sol WAV, dan karena itu, struktur jiwanya berbeda. Jauh lebih rapuh, dan jauh lebih mudah dihancurkan. Mari kita lihat siapa di antara kita yang akan bertahan lebih lama, Raja Pedang. Budak Bayangan Bab 2243, Bara dan Abu. Nevis larut dalam rasa sakit untuk beberapa saat singkat. Setiap momen berlangsung selama-lamanya, penderitaan inti jiwanya yang terkoyak tak terkira.
Mengetahui bahwa ia hanya punya satu kesempatan, ia tak ragu dan melangkah lebih jauh dari sebelumnya, menghancurkan bukan hanya satu, melainkan 6 inti jiwa sekaligus untuk mengobarkan apinya. Saat lautan api yang tak berbatas dan berkobar yang terkurung dalam jiwanya pecah dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dia berjuang sekuat tenaga untuk menyalurkannya dan tidak membiarkan dirinya termakan olehnya. Dia memaksakannya agar tunduk. Sinar putih pijar jatuh ke salju yang mengepul, dan jiwanya yang hancur terbakar, termutilasi, terbungkus api yang cemerlang sekaligus hampir padam. Manusia tidak ditakdirkan memiliki lebih dari satu inti jiwa. Tetapi bahkan jika seseorang memilikinya, kehilangan 6 inti jiwa akan langsung dan sepenuhnya melenyapkan mereka. Namun jiwa Nef istimewa. Jaring retakan yang menembus medan perang yang retak itu menyala dengan cahaya putih lembut, diterangi dari bawah. Ledakan itu sungguh dahsyat, tak hanya menyebabkan dataran tulang yang hancur, tetapi seluruh Godgrave pun berguncang. Kekuatannya puluhan kali lipat lebih dahsyat daripada ledakan yang menghancurkan Twilight, dan jauh lebih dahsyat daripada kebakaran dahsyat yang ia panggil untuk menghancurkan Berserker. Lagi pula, Nephis hanyalah seorang master saat itu. Sekarang ia seorang transenden, jadi jiwa yang ia bakar untuk menyalakan api itu juga transenden. Itulah sebabnya Nephis mendorong Qi Song ke jurang. Seandainya dia yang menyebabkan ledakan di permukaan dan bukan di Hollow, gelombang kejut yang dihasilkan pasti akan memusnahkan kedua pasukan besar itu. Sebaliknya, hutan purba itulah yang terbakar. Makhluk-makhluk mimpi buruk di sana, mereka yang cukup kuat untuk bertahan hidup dari badai salju yang mematikan, terluka dan melemah. Mereka cukup kuat untuk bertahan hidup di tengah salju, tetapi mereka tidak mampu bertahan hidup di tengah api. Dan saat mereka meninggal, aliran deras pecahan-pecahan jiwa mengalir ke dalam jiwa Nef yang hancur, memperbaikinya. Dia berteriak saat inti jiwa baru terbentuk menggantikan yang lama. Namun, kerusakan yang menimpa jiwanya terlalu parah, dan ia masih dirusak oleh kekuatan ratu. Akibatnya, inti-inti ini pun hancur, dan inti-inti baru pun terbentuk menggantikannya. Nephis merasa seperti sedang sekarat dan diciptakan kembali dari api dalam siklus kelahiran kembali yang tak berujung dan mengerikan. Ia tenggelam dalam siksaan yang membingungkan itu semua, merasakan sesuatu di dalam dirinya meleleh dan menyatu oleh panas yang membakar. Di bawahnya, sisa-sisa hutan purba yang hangus bagaikan neraka yang membara. Asap hitam menyelimuti jurang yang luas, berpendar dengan cahaya putih yang menyala-nyala. Rasanya tak ada yang bisa bertahan hidup di bawah sana. Pasti, Qi Song pasti sudah binasa. Tetapi bahkan saat Nephis merasakan harapan yang rapuh itu, dia tahu bahwa dia telah gagal. Karena mantra itu tidak pernah berbisik ke telinganya, mengumumkan kematian sang ratu. Maka, ketika gumpalan asap raksasa mengepul dan menyambarnya, Nephis tidak terkejut. Hanya kesal, masih terhuyung-huyung dan diliputi rasa sakit yang teramat, ia menghindar dan jatuh dari langit, mendarat di permukaan tulang kuno itu dengan tak berdaya. Angin menderu, meniup asapnya, dan aliran darah yang sangat besar terungkap di bawahnya, berputar-putar saat menyatu menjadi sungai merah tua yang luas dan menukik ke bawah. Nephis mengerang. Kapal Titanic milik ratu telah hancur, setidaknya. Suara tawa merdu bergema di atas dataran tulang yang retak, membuat cahaya cemerlang wujud roh Nef sedikit meredup. Menakjubkan. Sungguh, Nephis kecil, kau sungguh menakjubkan, sungguh memalukan. Nephis tersenyum pahit. Dia terluka. Qi Song tampak tidak terluka, tetapi Nef menyadari bahwa boneka-boneka yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi abu.
Dan sungai darah yang besar itu tetap berada di kejauhan, alih-alih menenggelamkannya. Sang ratu jelas terluka oleh ledakan itu. Tentu saja, dia tidak terluka separah Nephis. Seolah menggemakan pikirannya yang muram, suara ratu bergema sekali lagi, berubah menjadi dingin dan tidak menyenangkan. Sayangnya, sudah saatnya kita mengakhiri sandiwara ini. Aku masih harus berurusan dengan Anvil setelah aku selesai denganmu, Changing Star, dan ini harus dilakukan dengan cepat. Jangan sampai terlalu banyak orangku yang mati. Nephis menepis rasa sakitnya dan menegakkan tubuh, menatap sungai darah yang berkilauan dengan sikap pasrah yang muram. Jangan berpura-pura peduli. Ia telah menunjukkan kehebatannya dan tidak mencapai apapun. Jadi, sang ratu akan mengabaikan kehati-hatiannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang juga. Lagi pula, ia sudah tahu apa yang mampu dilakukan musuhnya. Seberapa burukkah hal itu? Selagi Nephis menyaksikan, amarah membara di hatinya, sungai darah beriak. Dan kemudian, sesuatu yang menakutkan terjadi, membuatnya mundur selangkah. Boneka Titan yang tersisa, semuanya, termasuk yang telah dijatuhkan oleh para tawanan kuil tanpa nama dan badai pedang, semuanya mengikuti nasib yang pertama. Membusuk menjadi banjir cairan merah tua yang kental dan mengerikan. Ia mengalir melintasi dataran tulang bagai air pasang, lalu membentuk pembuluh baru di sekeliling sungai besar darah. Jika transformasi parsial Neph memiliki mata manusia, matanya pasti akan melebar sekarang, memperlihatkan sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan. Golem daging baru yang mengerikan perlahan muncul di atas dataran tulang, dengan mudah mengerdilkan golem sebelumnya. Makhluk yang dilawan Nephis memang raksasa, tetapi yang ini sungguh kolosal, menjulang di atas medan perang yang retak bagaikan gunung merah. Tingginya setidaknya 1 kilometer, menatap Nephis dengan wajah menakutkan tanpa mata. Nephis bagaikan seekor lalat di depan kapal pertama milik ratu. Di depan kapal ini, dia bagaikan setitik debu. Bagaimana setitik debu dapat mengalahkan gunung? Sosoknya yang bersinar naik ke udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Budak Bayangan bab 2244, serangan ke-7. Jauh di dalam pelukan bayangan, Sunni terpotong-potong saat ia mencabik-cabik Anvil. Keduanya saling menghancurkan, tak peduli rasa sakit yang memilukan dari jiwa mereka yang hancur. Akan tetapi, ketidakpedulian yang satu berbeda dengan yang lainnya. Anvil tidak peduli dengan apapun, sementara Sunni terlalu peduli untuk membunuhnya hingga tak peduli dengan rasa sakitnya. Mati, mati, dia pasti akan tertawa seandainya dia punya mulut yang mampu tertawa. Tetapi meski wujudnya yang tak berwujud itu memiliki 100 rahang, semuanya bisu. Tak ada suara di dunia bayangan, yang ada hanya keheningan. Mati, dia mencabik-cabik baju zirah Anvil dan menghancurkan jiwanya, tenggelam dalam penderitaan dan kegembiraan yang gelap. Tetapi meski Sunni menyerahkan dirinya pada semangat pertempuran, pikirannya tetap dingin dan tenang seperti danau yang tenang. Bahkan saat pedang raja menebasnya, dia dengan tenang memperhitungkan cara membunuh raja pedang. Sunni sedikit curiga bahwa Anvil mengoceh tentang menempa Nephis menjadi pedang yang sempurna karena suatu alasan. Kemungkinan besar itu adalah sekilas gambaran nyata dari pikirannya yang bengkok. Tetapi di saat yang sama, Sunni tidak akan membiarkan Sovereign yang licik itu mengatakannya keras-keras untuk merusak ketenangannya. Jika memang begitu, maka hal itu menjadi bumerang yang spektakuler. Tetapi bahkan saat itu, semakin Sunni memperhitungkan kemungkinannya, semakin dingin perasaannya. Karena dia tidak melihat kemungkinan untuk menang. Anvil terlalu tirani, kemauannya terlalu tajam seperti senjata.
Bahkan saat jiwanya tercabik-cabik, Anvil semakin terbiasa bertarung di dunia bayangan. Dan saat mereka semakin terbenam ke dalam hamparan fragmen alam bayangan yang gelap dan tak bercahaya, rune merah menyala di baju zirah hitamnya, menyebabkan bayangan beriak dan terbelah. Anvil membuka mulutnya dan melawan semua hukum. Kesunyian jurang tanpa cahaya itu dipecahkan oleh sebuah suara. Cukup. Memegang tubuh Sunni yang tak berbentuk dengan satu tangan, dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke bawah. Memotong bayangan dengan bilah pedangnya. Pada saat berikutnya, Sunni terlempar kembali ke dunia material dengan kasar. Ia berguling-guling di atas tulang yang retak, mengerang saat tubuhnya yang babak belur menghantam tanah. Saat ia bangkit berdiri, Anvil sudah melangkah keluar dari bayang-bayang yang terpotong. Baju zirahnya utuh, dan jubah merah tua miliknya bergerak lamban tertiup angin. Meski Sunni tahu jiwa musuhnya terluka parah, secara lahiriah, Anvil tampak sama sekali tidak terluka. Bajingan busuk itu. Medan perang telah berubah saat mereka berjuang dalam bayang-bayang. Medan perang yang retak itu runtuh, asap dan cahaya putih yang ganas membubung dari retakan-retakan tajam di permukaannya. Hollow di bawah tampak seperti lautan bara api. Jauh di sana. Apaan itu? Sosok raksasa menjulang tinggi di atas dataran tulang. Bentuknya yang samar-samar feminin tampak mengerikan namun indah dan menakutkan. Kilatan cahaya putih menyinari makhluk yang menjulang tinggi itu, dan hanya itu yang sempat dilihat Sunni, karena pedang Anvil bersiul melewati lehernya. Dia akan dipenggal jika dia bereaksi sepersekian detik kemudian. Sunni mundur dan menangkis pukulan berikutnya dengan odachi miliknya, meringis di bawah topeng Weaver saat jiwanya yang compang camping berdenyut kesakitan. Anvil tersenyum dingin. Duniamu, ya, sungguh tempat yang suram. Tiba-tiba ia hanya selangkah lagi, menepis pedang Sunni ke samping. Sesaat kemudian, Anvil menendangnya dengan kekuatan dahsyat, membuat Sunni terlempar puluhan meter ke belakang. Ia jatuh ke permukaan tulang, memantul seperti kerikil, dan meluncur puluhan meter lebih jauh. Sunni langsung melompat berdiri, tetapi saat dia mendapatkan kembali keseimbangannya, Anvil sudah menghampirinya. Pedang yang mengerikan itu membelah udara. Meskipun begitu, aku harus memujimu. Semangatmu luar biasa. Aku benar-benar kesakitan. Sunni menghindar dan mencoba melancarkan serangannya sendiri, tetapi Anvil menghindarinya dengan langkah mudah dan berbicara dengan tenang. Ancaman mengerikan tersembunyi dalam suaranya yang dingin. Apa yang harus kita lakukan mengenai hal itu? Mengapa kamu banyak bicara? Sunni tertawa. Ku dengar kematian adalah obat mujarab untuk rasa sakit, Raja Pedang. Ayo kita lakukan itu. Anvil tersenyum muram. Masih kurang ajar, aku lihat. Dengan itu, pedangnya dihunuskan, tiba-tiba meliputi seluruh dunia. Kali ini Sunni tidak bisa melarikan diri. Pedang terkutuk itu seakan menusuk hakikat, menghancurkan keberaniannya. Tiba-tiba Sunni merasakan ketakutan mencengkeram hatinya. Serangan berikutnya memotong tekadnya, dan Sunni terhuyung, tiba-tiba tidak yakin mengapa dia masih melawan hal yang tak terelakkan. Serangan ketiga merenggut harapannya, dan saat itu, Sunni tahu ia tak punya peluang. Apa yang ia pikirkan? Seorang Sein biasa tak akan mampu mengalahkan seorang Sovereign. Mustahil. Serpen tiba-tiba terasa berat dan sulit dikendalikan di tangannya, dan rasa sakitnya, baik fisik maupun mental, menjadi tak tertahankan. Dia mengerang. Serangan keempat memotong niat membunuhnya, atau lebih tepatnya, mencoba. Sebaliknya, pedang terkutuk itu berhenti mendadak dan memantul kembali, gagal menghancurkan sasarannya. Dipenuhi rasa takut,
ragu, dan putus asa, Sunni melangkah goyah dan menatap sosok raja yang menjulang tinggi. Tangannya gemetar, dan tetap saja, ia memaksakan diri untuk tersenyum meski diliputi rasa takut, ragu, dan putus asa yang menguasai hatinya. Aku akan membunuhnya, aku harus membunuhnya, aku harus. Suaranya yang bergetar terdengar dari balik topeng menakutkan itu. Apakah kamu siap untuk mati? Apakah dia siap? Anvil menggelengkan kepalanya. Betapa keras kepala. Serangan kelima memotong ruang itu sendiri. Apa? Ruang itu tiba-tiba melengkung. Sepertinya Anvil pun tak mampu menghancurkan fragmen alam bayangan. Tetapi sebagai pengrajin yang inventif, ia menemukan cara untuk memindahkan sebagiannya. Ada kegelapan di belakang mereka, dan ada kegelapan di depan mereka. Tetapi di tempat Sunni dan Anvil berdiri, cahaya keras dari langit mendung tercurah dari atas, dan panas yang familiar menyelimuti mereka seperti kerudung yang menyesakkan. Sunni dibutakan oleh cahaya itu. Dia juga dirampas kekuatan yang telah dianugerahkan kepadanya oleh fragmen alam bayangan, dan kehilangan koneksi ke elemen sumber yang memberinya nutrisi. Serangan ke-6 cukup biasa saja, menusuk perutnya dan membuat Sunni berlutut. Sambil menarik pedangnya kembali, Anvil menatapnya dengan ekspresi dingin dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Beristirahatlah dengan tenang, Dewa Bayangan. Pedang terkutuk itu terjatuh. Budak Bayangan bab 2245, Nasihat Keputusasaan. Pedang terkutuk itu jatuh, bilahnya yang tak terhindarkan berkilau dalam cahaya yang menyilaukan. Sunni berlutut di depan Anvil, mendongak, topeng hitamnya memamerkan taringnya dalam geraman menakutkan, tetapi di baliknya, ia pucat dan ketakutan. Di matanya, ujung tipis pedang Anvil tampak seluas langit, menutupi seluruh dunia. Ia terluka parah dan lemah, tangannya gemetar, ketakutan menguasai pikirannya yang linglung. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bernapas. Tidak ada jalan keluar, lagi pula, tidak ada gunanya mencoba melarikan diri. Dia kalah, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menyerah. Dia ingin menyerah. Apakah ia belum cukup berjuang? Setiap langkah yang diambilnya adalah perjuangan yang berat. Setiap pertempuran yang dimenangkannya adalah cobaan yang menyiksa. Ia lelah, ketakutan, dan kesakitan, persis seperti yang selalu ia rasakan. Semuanya terasa begitu sulit, begitu menyakitkan, begitu sepi. Ia terhapus dari dunia dan dilupakan semua orang. Dia tersesat. Tak ada keselamatan dari pedang Anvil, tetapi pedang itu sendiri menawarkan keselamatan. Sebuah keselamatan yang menyedihkan dan muram, tetapi tetaplah keselamatan akhir dari semua rasa sakit dan ketakutannya, serta segalanya. Sunni tidak punya harapan lagi. Ayo menyerah, Sunni. Dia menatap pedang yang jatuh itu dengan patuh, siap menerima ajalnya. Lalu, dia mengangkat tangannya dan menangkap pedang terkutuk itu, berhenti agak jauh dari lehernya. Tangan Sunni gemetar, pedangnya pun bergetar, dan saat Anvil mendorongnya, bilah baja itu dengan mudah memotong sarung tangan oniks itu, merobek daging di bawahnya, dan berlumuran darah. Ujung tajamnya semakin dekat ke tenggorokan Sunni, tetapi masih gagal menembusnya untuk saat ini. Keduanya bergulat untuk mengendalikan pedang itu. Anvil mendorongnya ke depan dengan kekuatan fisik dan kekuatan aspeknya, sementara Sunni berjuang untuk menahannya dengan segenap kekuatan, keputusasaan, dan keengganannya untuk menyerah. Menyerah. Kedengarannya menakjubkan. Tetapi ada satu masalah, jika dia menyerah, dia tidak akan bisa membunuh Anvil. Dan itu bukanlah sesuatu yang Sunni bersedia kompromi. Pedang terkutuk itu bergerak sedikit lebih jauh,
dan sebagian lagi panjangnya ternoda oleh darah Suni. Kini, pedang itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari tenggorokannya. Tidak bagus, pucat bagai hantu. Suni menggertakkan giginya di balik topeng Weaver dan menatap Anvil dengan kegelapan mematikan yang membakar di matanya. Ia sebenarnya tidak menyelamatkan dirinya dari kematian, ia hanya menundanya, dan itu pun tidak lama. Ia berhasil menahan pedang terkutuk itu untuk saat ini, tetapi Anvil akan segera mengalahkannya. Tindakan sekecil apapun akan memecah konsentrasinya dan membuat pedang itu juga menghunjam lehernya. Jadi, apa yang seharusnya Suni lakukan? Pikirkan, pikirkan. Ia bisa merasakan bayangan Anvil. Ia bisa merasakan tekad tirani Anvil yang membentuk niat membunuhnya dan memperkuat keniscayaan fatal pedangnya. Memanggil kematian atas Suni. Kemauan, pedang, mana yang lebih dulu? Apa senjata yang sebenarnya? Tidak. Adakah perbedaan di antara keduanya? Ataukah keduanya tak terpisahkan? Apakah mereka orang yang sama? Saat Suni tenggelam dalam ketidakberdayaan dan rasa sakit. Saat ia dikonsumsi oleh hasrat tunggal dan kuat, secercah pemahaman samar tiba-tiba muncul dalam dirinya. Matanya menyipit perlahan. Jauh di sana, Nephis kalah telak dalam pertempuran melawan kapal raksasa ratu. Makhluk raksasa itu terlalu besar untuk dilukai oleh apinya, luka bakar yang ditinggalkannya pada dagingnya terlalu kecil untuk menimbulkan kerusakan permanen. Dan luka sayatannya terlalu dangkal untuk menimbulkan kerusakan serius. Bahkan luka sayatan dangkal ini sembuh dalam sekejap, tanpa meninggalkan bekas. Pada saat yang sama, ia sangat terpengaruh oleh kekuatan ratu. Nephis bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Sementara Kisong bisa memperparah luka apapun, kekuatan mereka sebelumnya telah terkunci dalam kebuntuan, tetapi sekarang, Nephis terlalu kalah, terlalu terluka parah. Dan jiwanya terus membusuk dan hancur sedikit lebih cepat daripada dibersihkan dan diperbaiki. Penderitaannya tak tertahankan, dan kekalahannya tidak dapat dielakkan. Jauh di lubuk hatinya, Nephis tahu ia tak akan mampu bertahan. Mustahil, ia berpikir untuk menggunakan wujud transendennya sepenuhnya, tetapi sia-sia. Sekalipun Nephis melepaskan diri, ia takkan mampu melukai kapal raksasa itu hingga hancur. Dan itu juga berbahaya baginya. Ada alasan mengapa Nephis hanya menggunakan transformasi parsialnya, yaitu karena dia takut kehilangan dirinya selamanya dalam kobaran api yang berkobar dari wujud aslinya. Takut tidak akan pernah bisa menjadi manusia lagi. Tentu saja dia akan tetap melakukannya jika dia melihat ada kesempatan. Jika itu bisa membantunya bertahan hidup. Makhluk raksasa itu bergerak sangat cepat, luar biasa cepatnya, meskipun ukurannya luar biasa besar. Ada kesan agung sekaligus buas dalam serangannya yang ganas. Tangan raksasa sang ratu terulur ke arah Nephis, menciptakan badai dengan tekanan yang ditimbulkannya. Nephis berhasil menghindari cakar-cakar raksasa itu kali ini, tetapi ia tak bisa menghindarinya selamanya. Cepat atau lambat, dia akan tertangkap, terlindas, dan musnah. Tak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Yang bisa ia lakukan hanyalah terjatuh. Tidak, dia menolak. Jiwanya terus hancur dan pulih, terus membusuk dan dibersihkan oleh api yang membakar. Nephis ingin berteriak, tetapi ia tak bersuara. Pandangannya mulai kabur. Jauh di sana, sang penguasa bayangan tertusuk pedang Anvil dan jatuh berlutut. Sang raja mengangkat pedang terkutuknya, siap menyerang. Tidak, pasukan-pasukan besar tenggelam dalam banjir kekejian. Para prajuritnya sekarat, api harapan mereka yang rapuh lenyap di lautan kegelapan yang merayap. Mereka ingin bertahan hidup,
tetapi yang mereka hadapi justru pelukan dingin kematian. Tidak, dilanda rasa sakit, Nevis merasa siap menyerah pada keputusasaan. Saat itulah tatapannya yang bersinar beralih ke langit yang gelap. Dia ragu sejenak, lalu sosoknya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Meninggalkan usahanya yang sia-sia untuk melukai sang ratu, Nevis terbang. Naik dan naik. Naik melewati sosok menjulang tinggi dari kapal sang ratu, ke dalam kegelapan gemerisik pedang. Dan lebih dari itu, menjulang tinggi di atas medan perang, Nevis meninggalkan tabir bayangan dan melarikan diri ke dalam cahaya terang langit yang kejam. Tabir abadi awan-awan yang bersinar tepat di atasnya. Sambil mengembangkan sayapnya, Nevis terus terbang tinggi. Awan menyambutnya bagaikan seorang putri yang hilang. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.